Hai Sobat Baking semuanya, kali ini saya mau membuat bolu sukade dengan menggunakan metode mentega dikocok terlebih dahulu. Dengan metode mentega kocok ini akan menghasilkan bolu yang lebih moist, lembut, dan tahan berhari-hari di suhu ruang. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, sediakan wadah, masukkan 200 gram mentega atau margarin. Di sini saya menggunakan Blue Band Cake and Cookies. 140 gram gula halus. Untuk gula halus sudah saya ayak terlebih dahulu. Secukupnya vanili bubuk. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga mengembang. Di sini saya mixer hingga mengembang sekitar 10 menit. Untuk lamanya waktu pemikseran bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah 10 menit saya mixer, adonannya sudah mengembang ya. Bisa kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya, masukkan 5 butir kuning telur. Kuning telur kita masukkan satu persatu sambil terus dimixer dengan kecepatan rendah. Tujuan kuning telur dimasukkan satu persatu agar kuning telur mudah tercampur dengan adonan ya. Setelah kuning telur kita masukkan semuanya, bisa kita mixer selama 2 menit dengan kecepatan rendah. Nah, ini sekitar 2 menit saya mixer, sudah cukup ya, bisa kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya, masukkan 140 gram terigu. Bisa kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Untuk terigu, saya gunakan terigu protein sedang. 2 saset susu bubuk denkau. Untuk kemasan 1 saset sekitar 26 gram. 1 saset susu kental manis gold. Untuk kemasan 1 saset sekitar 38 gram. Perisa vanilla butter secukupnya. Selanjutnya bisa kita aduk-aduk dahulu dengan mixer sebentar agar nanti saat memisah tidak ada tepung yang berterbangan. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur saja. Nah, ini sudah tercampur, bisa kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya kita lanjut aduk dengan menggunakan spatula. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan dahulu. Selanjutnya, bisa kita buat adonan putih telur dengan menggunakan 3 butir putih telur. Setengah sendok teh air perasan lemon, boleh juga menggunakan air perasan jeruk nipis. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga softpack atau kaku. Di sini saya mixer hingga kaku atau softpack sekitar 3 menitan. Untuk lamanya waktu pemikseran bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah 3 menit saya mixer, putih telurnya sudah kaku, bisa kita matikan dulu mixernya. Tanda putih telur sudah kaku, wadah dibalik maka ia tidak tumpah. Selanjutnya bisa kita campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning. Kita campurkan secara bertahap. Di sini saya campurkan setengahnya dulu. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Nah, kita lanjutkan masukkan lagi sisa putih telur, kita masukkan semuanya.
Aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya, bisa kita masukkan sukade secukupnya. Di sini saya masukkan sekitar 3 sendok makan. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Nah, ini sudah tercampur, sudah cukup ya. Selanjutnya, bisa kita sediakan loyang ukuran 18 cm. Seluruh sisi loyang sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Kemudian bisa kita tuang seluruh adonan ke dalam loyang. Ratakan. Aduk-aduk dengan menggunakan sumpit untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian bisa kita beri topping sukade secukupnya. Selanjutnya, bisa kita masukkan ke dalam oven rak bagian bawah menggunakan api atas bawah suhu 155 derajat, oven selama 50 menit atau hingga matang. Untuk oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah 50 menit saya oven, bolunya sudah matang, atau bisa kita lakukan tes tusuk untuk memastikan kematangan bolu. Hasilnya cakep banget ya, mengembang dengan sempurna. Nah, ini nanti bisa kita keluarkan dari loyang. Nah, ini setelah agak dingin sudah saya keluarkan dari loyang. Nah, ini saya langsung potong saja ya. Dari potongannya saja bolu ini sudah terasa lembut banget. Saya sangat suka menggunakan resep dengan metode mentega dikocok ini ya. Karena dengan menggunakan metode mentega kocok, hasilnya dipastikan pasti berhasil, anti gagal. Dan hasil bolunya pun akan lebih moist, lembut, dan tahan berhari-hari di suhu ruang. Untuk bagian dalam dari bolu ini kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, ini dia bolunya. Bagian dalamnya itu pori-porinya kecil-kecil. Teksturnya itu lembut dan moist banget ya. Kita tekan bolunya kembali lagi seperti semula, itu artinya bolu ini berhasil mengembang dengan sempurna walaupun di resepnya tanpa menggunakan bahan pengembang. Hasil dari bolu ini mantul banget ya, enak banget. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.